Bro Nanses tahu nggak cara membeli sapi yang sesuai dengan syariat? Kemudian tahu juga nggak bagaimana cara membeli sapi yang sehat? Nah, simak ya video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Nanses, sekarang kita ada di Sibes Farm, tempat kita pembesaran sapi dan hewan kurban yang lokasinya ada di Depok, tepatnya samping GDC di Tambarehe. Nah, samping TPU Tambarehe, ini lokasi kita. Sekarang kita mau coba review sapi. Nah, sapinya yang mana? Nah, sapinya yang ini. Jadi nggak hanya mobil yang direview sama teman-teman lain, kita juga sebagai peternak sapi kita akan review sapi yang bagus buat hewan kurban. Dari sisi mananya yang bagus, nanti kita akan ngobrol sama Mas Roy. Nah, ini dia penampakannya Mas Roy. Hehehe. Oke Mas Roy, nanti kita coba ya. Boleh, review satu-satu kira-kira sapi kurban yang cocok untuk dibuat kurban yang kayak gimana, sesuai dengan syariatnya gimana, sampai sisi kesehatan dan fisiknya ya Om Roy ya. Oke, boleh. Oke, boleh. Satu-satu. Satu-satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kenalan dulu ya, boleh ya? Oke, kenalkan, nama saya Roy. Saya pengelola Sibes Farm. Lokasinya di GDC Cilodong, lebih tepatnya di samping makam Tambarehe. Nah, untuk kali ini kita bakal nge-review sapi yang bagus buat kurban itu spesifikasinya kayak apa. Nah, Yang kayak pertama, gimana tuh Om Roy? sapi yang sesuai syariat Islam itu yang pertama umurnya harus di atas 2 tahun, atau bisa dilihat dari ciri-cirinya yaitu giginya itu poel. Oh, Apa itu giginya sih poel. Oh iya. Poel Iya. itu dia giginya udah berpindah dari gigi susu ke gigi yang seri seperti itu. Nah, untuk sapi ini kebetulan dia udah poel 4. Itu artinya gigi susunya udah berganti menjadi gigi seri, terus banyak 2 pasang atau 4 buah. Itu kayak gimana? Bisa dilihat nggak, Boleh. Mas Roy? Itu gigi poil kayak gimana, dan jadi nanti teman-teman yang mau kurban bisa langsung lihat, Boleh. nggak ketipu lah. Oke, jadi sini saya mau jelasin salah satu syarat sapi yang cocok buat kurban. Pertama itu ada gigi poel. Gigi poel itu gigi susu sapi itu berganti sama gigi seri. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya itu 2 pasang atau 4 buah. Itu salah satu syarat sapi itu cocok atau sesuai buat kurban nanti. Nah, mau tahu caranya kayak gimana? Caranya di sini bakal saya jelasin step by stepnya. Yang pertama, kita pendekatan dulu sama sapi. Jangan sampai kita ngagetin sapi. Karena itu bakal bikin dia nggak tenang, dan bikin dia stres dan nggak mau dipegang sama kita. Boleh kita elus-elus, kemudian setelah itu kita pegang tali keluhnya, pelan-pelan aja. Oh, nggak usah buru. Pegang seperti ini. Nah, kita pegang pakai tangan kanan tali keluhnya, kemudian tangan kiri kita itu perlahan-lahan masuk ke hidungnya. Nah, ini nggak usah ditekan, dipegang aja kayak gini. Dipegang, kemudian tangan kanan yang megang tali keluh itu pindah ke bawah ke mulut bagian belakang. Oke. Ini tangan kita masukin. Kenapa di mulut bagian belakang? Karena mulut bagian belakang sapi itu dia nggak punya gigi, jadi aman buat nggak kita. kayak macan ya? Iya. Jadi nggak bakal khawatir kita kegigit sama gigi sapi itu. Kita masukin. Nah, Tarik. kita urut ke depan. Nah, ini kelihatan kan? Oh iya tuh. Giginya poel 2 pasang atau 4 buah. Yang ini ya? Ya, yang gede-gede ini. Yang gede-gede ini ya? Kan yang sebelahnya kan belum tuh. Kemana udah ada yang poel lagi nih, tapi belum tumbuh. Gitu. Gitu. Poel tuh tanggal ya berarti ya? Tanggal. Ompong lah. Ompong ya? Kalau buat manusia.
kelihatan nggak tuh kalau misalkan tanggal diakalin sama orang lah, sama yang nakal-nakal? Mungkin bisa jadi, cuman kemungkinan tumbuh giginya tuh bakal lama. Bakal lama ya kalau dipaksa ya. Kalau Iya, ini natural justru- lebih cepat ya. justru nanti merugikan si peternak itu sendiri. Oh iya iya iya. Itu perlu diperhatikan Ya. Bro Ranses. Kalau sesuai dengan syariat tuh tadi harus Nah. foil. Tanggalnya 4. Jadi gigi seri kita bisa lihat tadi ya. Terus apa lagi nih Om Roy? Terus dari badan ya, dari badan dia nggak ada yang cangkap, dia nggak ada yang sakit, sehat. Tapi sebelum lanjut nih tipe sapi apa ya? Oh ya, untuk tipe sapi ini sendiri, tipe sapi simental. Simental. Simental, Oh. ya. Tipe sapi simental tuh yang kayak apa sih? Nah, simental ini ciri-ciri khususnya itu ada pada warna sama di kepala dia. Di kepalanya ya. Warna sapi simental itu cenderung merah sama putih. Ya seperti inilah warnanya. Oh ada Lebih merahnya. dominan ke merah, lebih dominan merah dan ada corak putihnya sedikit. Oke. Ini merah dan ini bagian putihnya. Nah, Oh, untuk ini kepala putih ya? sendiri. Oh dia ngumpet guys. Dia ngumpet. Bentar ya. Nah untuk Oh. bagian kepala sendiri ini bisa dilihat. Dia itu bertanduk. Oh bertanduk ya? Iya, simental itu bertanduk dan warna kepalanya sendiri juga ada perpaduan warna antara merah dan putih itu gitu. Oke. Untuk kaki-kaki sendiri bisa dilihat ya. Kakinya lurus, teracaknya kuat, nggak bengkong. Kalau kaki cacat gimana tuh? Kaki Om Roy? cacat itu mungkin teracaknya sini ya. Teracaknya itu udah nggak kuat buat nahan. Buat gitu. napak ya? Iya, jadi teracaknya bengkok gitu. Cirinya apa dia? Apakah dia tiduran terus atau dia kakinya silang terus Mungkin atau kakinya bagaimana? sering diangkat gitu. Sering diangkat ya? Diangkat dan iya bisa jadi dia tiduran terus karena udah nggak kuat nopang Udah badan. gak kuat topang badan ya? Nah, di sini bisa dilihat lagi ke belakang. Itu untuk kemaluan ya. Kemaluan dia proporsional. Proporsional ya? Ya, untuk badan yang besar, kemaluan juga besar. Nggak beda gitu. Terus dilihat dari kondisi kesehatan sapi itu sendiri. Wah Bisa kayak dilihat gimana dari tuh? mata sama hidung. Mata dan hidung. Coba kalau Ya. dari hidung gimana dia? Kalau dari hidung sapi sehat itu, bentar, sapinya agak malu-malu kucing. Oh aduh. Dia dari hidung tuh basah. Oh Atau basah berlendir seperti ya? ini. Iya. Nah, kalau ciri-ciri sapi yang sakit itu hidungnya itu kering. Hidungnya kering. Nah, justru Jadi sapi kalau yang sehat- kita pegang gini ada lendirnya? iya, ada lendirnya. Ini ada lendirnya. Oke. Justru sapi yang sakit itu hidungnya itu kering. Hidungnya Nggak kering. ada lendir sama sekali. Nah, dari mata sendiri, Dari matanya mata itu kelihatan fresh gitu ya, seger gitu ya. seger ya? Iya. Nah, kalau sapi yang sakit itu matanya sayu-sayu seperti itu. Hmm. Oh ini fresh dia nih. Nah, ciri-ciri yang lain, bagian tubuhnya tuh nggak ada yang terpotong 50% seperti itu. Terpotong 50%. Iya, misal kayak kupingnya nih, kuping. Ini kayak kuping ini kan gampang itu ya, gampang kepotong gitu ya. Oke. Nah, untuk kuping sebenarnya ke iris sedikit atau sebeset itu nggak apa-apa. Asalkan nggak sebagian dari Oh, tadi setengah kupingnya setengahnya itu. ya. Nah. Oh. Tapi kalau buat kurban mah lebih baik kita cari yang Cari yang- sempurna ya. Iya, yang sebisa mungkin cari Sebisa yang- mungkin ya. Ini kulitnya kok kayak apa? Kayak dikasih apa? Wet look gitu. Oh, mengkilat gitu. Ya. Kilat gitu. Ini gimana nih? Nah, ini salah satu rahasia dari farm kami bahwa pakan itu berpengaruh sama kualitas kulit, kualitas daging, pertumbuhan berat badan seperti itu. Nah, ini Dari sisi kulitnya mengkilat ini ternyata tidak semua sapi bisa kayak gini ya Iya, buat kurban ya. tergantung pakan juga. Kalau Tergantung pakannya pakan nggak- juga. Pakannya acak-acakan, pakannya nggak teratur, pakannya nggak rutin, manajemen pakannya berantakan, itu nggak bakal bisa seperti ini. Nggak bakal bisa kayak gini ya. Terus juga dari kandungan pakan kita lihat juga proteinnya berapa, terus TDN-nya juga berapa, itu berpengaruh. Oh, pada ditakar ya. Berarti Iya. di si Best Farm ini semua pakannya ditakar ya. pakan. Tinggal sembarang ngasih kayak rumput atau Iya, apa tuh nggak benar. asal ya.
kemudian juga buat pakan kita, kandang kita itu semuanya fermentasi, mulai dari rumput, kemudian pakan yang kita berikan semuanya fermentasi. Kenapa fermentasi? Fermentasi itu yang pertama menghilangkan bau. 90% menghilangkan bau. Rata-rata kandang sapi yang ada di Indonesia itu baunya lumayan menyengat gitu. Nah, untuk kandang kita, insya Allah, ya sebenarnya masih ada bau, cuman sangat Tidak samar nyengat banget ya, gitu. oke. Samar banget. Jadi hampir bisa dikatakan nggak berbau lah. Orang lewat pun, oh satu lagi kandang kita ini berada di tengah perumahan gitu, pemukiman warga, ya. gitu. Dan sejauh ini belum ada warga yang komplain tentang bau dan segala macam itu belum ada. Karena emang dari pakan kita nggak mengeluarkan bau, kotorannya pun juga nggak mengeluarkan bau. Dan kotoran ini dari kotoran padat maupun kotoran cairnya kita alirkan lagi ke lahan kita. Oh, ada ya. Jadi penampungannya ada ya. Kita Tidak alirkan lagi ke lahan rumput kita. Oh, jadi diolah jadinya ya. Jadi nggak kebuang sia-sia, nggak mencemari lingkungan warga seperti itu. Terus apa lagi nih? Bentuk body kan saya pernah lihat sapi ada yang kurus ininya nih. Iya. Sebenarnya Terus apa ciri-cirinya, apakah harus cari hewan yang gimana nih kalau buat apa namanya kurban? Apa punggungnya harus tegak atau gimana gitu? Proporsional? Sebenarnya yang bagus itu yang kayak gini. Kayak gini tuh gimana tuh? Bagian atasnya rata. Oke, bentar Karena kalau saya bagian zoom in ya. atasnya rata, itu sapi udah menandakan sapi yang sehat gitu. Sapi yang Karena sehat ya. daya nafsu makannya gede, tinggi, dan kemungkinan buat sakit itu sangat kecil gitu. Nah, bisa kita lihat bagian ini, segitiga ini. Oke. Ya. Ini tuh menandakan sapi itu udah makan atau belum. Bisa dilihat dari sini, segitiga belakang ini. Kalau padat kayak ini, udah penuh kayak gini, itu tandanya sapi udah makan. Udah sapi makan kenyang. tapi kenyang. Iya. Oh, oke. Nah, kalau misalkan di sini itu Celong, iya atau tekung. cekung gitu, ya. Heeh. Itu berarti sapi belum makan. Sebenarnya bukan masalah sih, kalau di bagian situ bukan masalah. Ini menandakan sapi itu udah makan atau belum. Udah makan atau belum? Oke. Cuma kalau dilihat secara badan, ini bisa kita lihat sendiri dari belakang. Dari belakang gimana nih? pahanya Belakangnya sendiri. Pahanya padat banget. bahannya wah ini Bro bisa lihat nih dari belakangnya tuh. Wah, ini bagus sekali nih. Cocok, ideal lah buat yang ideal untuk sapi kurban seperti ini. Jadi ininya nih rata. Tidak celong ya. Nah, kalau yang gelonggongan itu kita bisa secara fisik bisa kelihatan nggak sih, kan ada? Bisa. Sebenarnya dari Apakah gelonggongan bisa dia gendut tapi dia ininya celong atau kalau gelonggongan itu dia besar bagian sebelah sini. hanya sebagian itu doang? Iya, di bagian sini tuh dia kelihatan buncit. Nah, kalau kita tekan juga dia kayak apa ya? Kayak kita mencet balon gitu. Nggak besar tapi nggak ada isinya gitu. Oke. Empuk gimana gitu. Empat Kalau dulu. ini kan enggak. Kita tekan juga. Oke. Malah kita sendiri yang selesai gitu. Oke, jadi ini contoh sapi guys yang bagus untuk kurban, tipenya tipe Simental. simental. Nah, mungkin Bro Ranses nanti bisa kalau mau apa namanya cari sapi di tempat lain atau di kami di sini di Sea Best Farm, bisa langsung QC ya. Jadi tidak sembarangan kalau memilih hewan. Nah, alhamdulillah kalau di Sea Best Farm ini kita juga bisa minta tolong ke pengelolanya untuk cek langsung fisik, dan yang kalah pentingnya kita langsung timbang di sini. Nah, alat timbangnya seperti ini. Oh, ini alat timbangnya ya. Viewers bisa lihat nih. Bobot 461 tuh seperti ini. Jadi ya kurang lebih punya gambaran lah. Sapi 400 itu seperti apa, sapi yang 300 seperti apa, berarti kan lebih kecil, sapi yang 500 kan seperti apa, berarti lebih besar seperti itu. Oke. Roy, untuk ya, review sapi kita kali ini, jadi teman-teman yang mau beli sapi atau mau kurban sapi tahun ini, tadi kita ada kasih tips and trick sapi apa yang baik untuk dikurban menurut syariat dan kesehatannya. Oke guys, itu aja ya Mas Roy. Thanks berat buat
reviewnya kali ini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman yang behind the scene dari kandang si Best Farm nih. Nah, ini lagi kelelahan. Bajunya aja my trip, my adventure. Coba lihat. Ini adventure-nya kecil dong. Wah, ini tukang jagal yang ini. Halo. Mana sih Pak D? Wah, Pak D lagi pakai baju. Ya ini kayak drama nih. Ah, Sapi power. sapi power. Super power Brahma. Nah, ini orang-orang yang di belakang si Best Farm nih yang ngasih makan, yang jagain pagi, siang, sore. Ya ini. Oke guys, nanti kita lanjut lagi season 2.